Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger, bab 716. Aku adalah ketua pimpinan. Terry Tang tersenyum. Ayah, steak sapi, kaviar, foie gras murni dan sebagainya. Semuanya hanya dapat dimakan otentik di restoran Prancis. Di sini kira-kira tidak ada, kamu makan yang ada saja. Terry Tang mendengus, sebuah ekspresi enggan, mengambil sumpitnya dan makan. Hidangan di atas meja sebagian besar adalah sashimi, separuh panas dan dingin, dicampur dengan daging dan sayuran, asin dan manis, sangat memperhatikan keelokan. Restoran yang benar-benar mewah. Bukan berkata apa yang mahal maka memesan apa, tetapi membuat orang merasa nyaman, baru yang terbaik. Hidangan satu meja sangat lengkap dan lezat, mencakup semua masakan utama, bahkan juga termasuk beberapa masakan luar negeri, sashimi dan lainnya yang seharusnya ada segalanya lengkap. Edison Tang juga adalah menyindir sederhana, benar-benar mencari masalah juga tidak bisa menemukan apa yang sebenarnya salah. Ketika makan, Edison Tang bertanya, apa pekerjaan Vivin dan Thomas sekarang? Apakah belajar kedokteran? Ernie Tang mengangguk kepala, semuanya telah belajar kedokteran, anak-anak kita menyukai ini. Terry Tang, rumah kamu juga seorang dokter bukan? Edison Tang mengangguk kepala, dengan ekspresi puas di wajahnya. Tidak salah, Terry sejak kecil telah bertekad menjadi seorang dokter, sekarang telah mencapai keinginannya. Menjadi seorang tabib, sekarang adalah anggota dewan dari Asosiasi Tabib Provinsi. Wajah Edison Tang penuh dengan kebanggaan, putra ada harapan baik, adalah hal yang paling dia banggakan. Ernie Tang juga sangat mengeluh, Terry benar-benar hebat, telah menjadi anggota dewan Asosiasi Tabib di usia yang sangat muda ini, masa depan tidak terbatas. Terry Tang tersenyum, berpura-pura rendah hati dan berkata, juga tidak apa-apa, terutama karena aku sangat bekerja keras ketika aku masih sekolah, telah belajar dengan guru-guru terkenal, hanya dengan meminta nasihat dengan rendah hati, baru bisa ada kemajuan. Kalian berdua juga adalah seprofesi. Tidak menyangka waktu kecil berkata sembarangan, pada akhirnya semua orang telah menjadi dokter. Tidak apa-apa, sekarang tidak ada prestasi, kelak terus bekerja keras. Berdasarkan usia kalian ini, bisa masuk klinik sudah sangat bagus. Dipikirkan waktu itu, ketika aku berusia 25 atau 26 tahun, juga magang lama baru menjadi pegawai tetap, kalian berdua sekarang sudah menjadi pegawai tetap kan? Vivin tersenyum tipis, sekarang aku adalah ketua pimpinan People's Hospital. Wajah Terry Tang tiba-tiba menegang. Ketua pimpinan, kamu bercanda kan? Aku umur 30 baru menjadi ketua pimpinan, kamu tahun ini sepertinya baru berusia 25 tahun kan? Belajar kedokteran umumnya semuanya adalah sistem 5 tahun, umur Vivin ini, baru lulus tidak lama, biasanya kondisi mahasiswa lulusan tersebut semuanya bertujuan untuk menjadi pegawai tetap. Bisa lancar menjadi pegawai tetap sudah sangat bagus, dan yang berprestasi, mungkin bisa berkesempatan untuk dipromosikan menjadi wakil ketua pimpinan. Tetapi orang seperti ini memilih 1 dari 100, apalagi jangan menyebut langsung menjadi ketua direktur, semua itu pada dasarnya tidak mungkin, kecuali ada kinerja yang signifikan. Vivin baru berusia 25 tahun, ternyata telah menjadi ketua pimpinan. Vivin tersenyum tipis, kenapa? Apakah sangat terkejut? Terry Tang ini adalah suka memamerkan. Vivin menunjukkan identitas diri sendiri, mengatakan beberapa patah kata kepada dia, benar-benar sangat menyenangkan. Ernie Tang berkata, Vivin, rumah aku beruntung, mengikuti beberapa ahli untuk melakukan beberapa operasi besar, menyalahi peraturan menaikkan. Ernie Tang masih mengikuti tradisi kerendahan hati yang baik itu, jangan berpura-pura terlalu kuat, nampaknya sangat terkenal. Terry Tang mengangguk kepala, ternyata ada guru yang memimpin, itu memang sangat beruntung,
Tetapi kamu sekarang tidak memenuhi kekuatan kamu, harus bekerja keras untuk meningkatkan diri sendiri. Jangan mendapat pujian maka menjadi sombong, merasa puas diri ketika memiliki sedikit prestasi. Jalan kamu masih panjang. Dr. Stranger, bab 717. Dia adalah ahli khusus. Vivin memutar matanya, juga tidak menghiraukan. Terry Tang ini benar-benar sangat menyebalkan. Jelas-jelas hanya beberapa tahun lebih tua, berpikir bahwa diri sendiri sangat berprestasi, berkhotbah kepada orang lain seperti seorang penatua, seolah-olah dia sangat hebat. Terry Tang mendapatkan kemaluan di badan Vivin. Pada awalnya mengira Vivin adalah seorang dokter kecil, masih bisa menggunakan pengalaman diri sendiri untuk mendidik dia. Akhirnya dia sejajar dengan dia, keduanya adalah ketua pimpinan, hak apa yang dia miliki untuk mendidik orang lain. Terry Tang mengalihkan pandangannya ke Thomas Kin lagi, menatap dia. Thomas Kin juga menjadi seorang dokter kan? Di rumah sakit mana? Thomas Kin berkata, aku membuka klinik medis sendiri. Terry Tang tiba-tiba menunjukkan sedikit senyuman mencemooh. Buka klinik medis sendiri. Jika klinik kecil seperti ini, sebenarnya tidak ada masa depan. Mengobati sampai akhirnya, pada dasarnya adalah penyakit kecil seperti pilek dan demam. Lambat laun levelnya juga akan menurun. Kamu juga belajar penyakit dalam pengobatan barat. Thomas Kin tanpa ekspresi, aku adalah tabib. Hah, tabib. Sama seperti Aki. Terry Tang semakin tertarik lagi, tabib tidak sesederhana itu, kamu baru berusia 25 atau 26 tahun, sudah berani membuka klinik medis sendiri, dalam banyak kasus tidak akan dipercaya oleh orang lain, apalagi profesi dokter ini, tanggung jawab sangat besar, ada begitu banyak jenis jamu dalam tabib, sangat banyak di antaranya bertentangan satu sama lain, jika kemampuan dasar kamu tidak kuat, kecelakaan sangat mudah terjadi. Aku menyarankan kamu tetap mencari sebuah rumah sakit untuk magang, benar-benar tidak bisa, kamu juga bisa belajar dengan aku, pergi ke rumah sakit kami, tidak berani menjamin yang lain, lihat wajah aku, menjadikan kamu pegawai tetap juga tidak masalah. Setelah Terry Tang selesai berbicara, tidak menunggu Thomas Kin berbicara, Vivin sudah tidak dapat mendengarkan lagi. Kak Terry, kakak sepupu laki-laki aku adalah ahli khusus di People's Hospital kami. Wajah Terry Tang tiba-tiba berubah menjadi sedikit jelek. Setelah bengong lama, sudut mulutnya berkedut dengan keras, alisnya berkerut erat, menunjukkan sebuah tampilan yang tidak berani percaya. Ahli khusus. Bagaimana mungkin? Dia baru berusia 20-an tahun, bagaimana bisa menjadi ahli? Apa standar evaluasi rumah sakit kalian? Kalian telah mengeluarkan uang untuk mendapatkannya kan? Vivin melotot dia sekilas, kamu. Jangan sembarangan bicara, People's Hospital kami adalah rumah sakit tersier, setingkat dengan People's Hospital Provinsi, apakah tanpa kekuatan bisa sembarangan menjadi? Ini sangat memalukan. Terry Tang suka pamer di sini, akhirnya Vivin selevel dengan dia. Awalnya ingin menemukan sedikit kepercayaan pada badan Thomas Kin, akhirnya Thomas Kin ternyata adalah ahli khusus. Bahkan lebih baik dari dia. Wajah Terry Tang ada sedikit tidak bisa menahan, suasana tiba-tiba menjadi memalukan. Suasana memalukan maka memalukan, Vivin malas untuk menengahi, karena dia sendiri harus pamer maka membuat suasana sangat memalukan, pantas mendapatkannya. Mengenai Thomas Kin, dia lebih tidak akan mengambil inisiatif untuk mengobrol dengan mereka. Dalam sesaat, tidak ada orang yang berbicara di meja makan, sangat memalukan. Terry Tang akhirnya tidak bisa menahannya, hehe tertawa 2 kali. Tabib, masih membutuhkan bimbingan seorang guru terkenal baru bisa, Master Chinese Medicine di dalam negeri itu, semuanya aku sudah pernah berkonsultasi, Thomas Kin, apakah kamu sudah pernah berkonsultasi dengan mereka? Thomas Kin menggelengkan kepalanya, tidak ada. Memang tidak ada, semuanya adalah Master Chinese Medicine yang berkonsultasi dengan dia, termasuk Noel Kong juga.
Terry Tang tersenyum tipis, benar juga, kamu juga tidak memenuhi syarat untuk berhubungan dengan orang seperti ini. Meminta nasihat dari master terkenal ini, itu sangat membantu. Seperti konferensi tabib sebelumnya itu, kalian sudah menontonnya kan? Dokter pembicara utama konferensi tabib Dr. Qin, pernah berbicara lama dengan aku, pernah mengarahkan aku, mendapatkan sangat banyak manfaat. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.